Bab 610. Dia bicara omong kosong di pengadilan. Seseorang, usir Arjuna dari pengadilan, kurung dia di rumah selama 10 hari dan denda 3 bulan gaji. Suara Dewi terdengar keras, tatapan yang dia berikan pada Arjuna bahkan lebih tajam dari suaranya. Dia telah memperingatkan Arjuna berkali-kali bahwa pengadilan bukanlah pasar. Setiap kata yang diucapkan di pengadilan harus dipertimbangkan secara matang sebelum diucapkan. Sebab, sangat mungkin hanya gara-gara penggunaan kata atau frasa yang tidak tepat, seseorang bisa kehilangan kedudukan dan gelarnya, atau dalam kasus yang serius, dipenggal, bahkan keluarganya pun ikut terlibat. Ratna sangat cepat. Begitu perintah Dewi terlontar, dia datang ke depan Arjuna untuk menariknya keluar. Hei, jangan terburu-buru, pemimpin Ratna. Yuda menghentikan Ratna lalu berkata kepada Dewi. Paduka Kaisar, aku rasa Arjuna benar. Dalam cuaca yang sangat dingin, kita mungkin akan kehilangan satu prajurit serigala hanya dalam waktu 1 jam, apalagi 10 hari. Tentara pasukan serigala menjaga perbatasan utara dan melawan orang-orang Sukatawari. Sekarang kita dapat membahas masalah dengan aman di pengadilan, semua berkat tentara pasukan serigala yang mempertaruhkan nyawa mereka untuk melindungi kita. Kalau kita tidak dapat mengirimkan barang-barang kecil seperti pakaian berlapis kapas dan selimut ke utara tepat waktu, hal itu akan benar-benar membuat hati para prajurit pasukan serigala sedih. Inspektur Arjuna, kamu cukup berani untuk melakukan tantangan itu. Kelak para prajurit pasukan serigala pasti akan mengingat kebaikanmu. Kami, seluruh istana, juga akan berterima kasih padamu. Yuda memuji Arjuna, tetapi ada tatapan kejam terpancar di matanya. Bocah, aku sedang memikirkan cara membunuhmu, kamu malah menyodorkan pisau, memintaku membunuhmu. Petik 1. Hah, sungguh tidak sadar diri. Arjuna, kamu. Tama dan Galang menggelengkan kepala dengan tak berdaya dan sedih. Dewi juga menutup matanya dengan sedih. Yuda memuji Arjuna di depan umum, Dewi pun tidak berdaya menghentikannya. Saat Arjuna masuk ke aula harmoni tertinggi, dia mendapati tempatnya berantakan. Para dayang istana dan Kasim tengah mengemasi batu permata dan giok berharga di aula harmoni tertinggi. Dewi duduk di kursi, diam dengan ekspresi serius. Di pengadilan, Arjuna membual seperti itu, Dewi pasti sangat marah. Jadi Arjuna tidak merasa heran kalau Dewi terlihat tidak senang. Hal yang aneh adalah kursi Dewi. Kursi yang biasa diduduki Dewi terbuat dari emas, tetapi kursi yang didudukinya sekarang terbuat dari kayu. Sedangkan untuk kursi berlapis emas yang asli, para dayang istana mengemasnya bersama harta karun lainnya. Paduka Kaisar. Sebelum Arjuna sempat bertanya, selir bijaksana Intan datang bersama beberapa pelayan pribadi. Setiap pembantunya membawa banyak barang. Intan yang selama ini bersikap lembut dan bijaksana, bahkan tidak menyapa ketika melihat Arjuna. Dia langsung berjalan melewati Arjuna. Saat dia lewat, Arjuna bisa merasakan kemarahan yang kuat. Wajah Arjuna penuh dengan tanda tanya. Apakah kamu akan pindah? Satu-satunya jawaban yang didengar Arjuna hanyalah suara para Kasim dan dayang istana yang mengemas barang. Setelah Ratna menyuruh semua dayang istana pergi, Intan berbicara dulu. Paduka Kaisar, ini adalah hadiah yang diberikan Paduka Kaisar kepadaku dulu, beberapa di antaranya dikirim oleh keluarga ibuku. Sambil berbicara, dia membungkuk untuk membuka paket yang dibawanya satu persatu. Wow! Benda-benda di dalam paket itu sedikit mengejutkan Arjuna. Semua emas, perak dan perhiasan. Sayang sekali keluarga ibuku tidak berada, jadi hanya ini yang kami punya. Intan menundukkan kepalanya, tampak bersalah. Selir bijaksana sungguh niat, ucap Dewi. Hei, apa yang sedang kalian lakukan? Jangan-jangan. Arjuna tiba-tiba menyadari, karena 200.000 pakaian katun itu. Jangan khawatir, aku bisa membuat 200.000 pakaian katun dalam 7 hari. Petik 2. Bab 611. Tetap saja tidak ada seorang pun yang meladeni Arjuna. Dewi melirik Ratna. Ratna mengangguk, kemudian segera berjalan ke aula dalam. Ketika dia keluar, dia membawa sebuah kotak besi kertas. Ketika kotak itu dibuka, isinya adalah emas berkilauan. Arjuna bergumam dalam hati. Jangan-jangan emas ini adalah harta karun yang Dewi sembunyikan di bawah ranjang naga. Sebelumnya ketika Dewi membahas uang ini kepadanya adalah saat Arjuna baru saja masuk ke istana. Dewi merasa tidak dapat mengalahkan Yuda, jadi dia meminta Arjuna untuk mengambil uang itu dan melarikan diri bersama istri-istrinya. Kali ini, kamu menghasilkan 5 juta tael perak sebelumnya, tapi perbendaharaan sudah kosong. Ada perang di utara, semua orang di negara ini menderita bencana. Uang dibutuhkan di mana-mana, jadi tidak banyak yang tersisa untuk digunakan. Dewi akhirnya meladeni Arjuna, tetapi nadanya masih sangat buruk. Meskipun uangnya tidak banyak,
itu lebih dari cukup untuk membuat 200.000 mantel katun, celana katun, dan selimut katun, kata Arjuna. Aish! Dewi tampak kecewa. Kamu masih keras kepala. Kamu tidak dapat membuat begitu banyak barang dalam 7 hari. Sekarang bawa emas, perak, perhiasan-perhiasan ini, serta perak yang dapat digunakan dari kas negara ke negara Tanawara untuk membeli pakaian dan celana katun siap pakai. Mungkin, Dewi berujar dengan nada berat. Ini bisa menyelamatkan nyawamu. Jangan khawatir, aku sangat. Paduka Kaisar. Sebuah suara yang keras menyela kata-kata Arjuna. Kasim yang berjaga di luar istana bergegas masuk. Petik 2. Yang Mulia Galang memintaku untuk memberitahu bahwa dia memiliki hal penting untuk dilaporkan kepada Paduka Kaisar. Yang Mulia Galang juga membawa seorang pedagang bersamanya. Apakah Paduka Kaisar ingin menemui mereka atau? Petik 2. Ya. Dewi menyela Kasim begitu dia mendengar kata pedagang. Galang masuk, diikuti seorang pengusaha yang tampak menahan diri. Pedagang itu adalah Tamael. Arjuna menarik Tamael dari belakang Galang. Kenapa kamu kemari? Kenapa aku di sini? Bukankah karena kamu dalam masalah? Ini adalah pertama kalinya setelah sekian lama Arjuna bekerja dengan Tamael. Tamael memelototi Arjuna dengan tatapan tegas. Arjuna ingin berbicara, tetapi Tamael mengabaikannya. Dia mendorong Arjuna, lalu terus mengikuti Galang. Bagaimana? Dewi tidak berbasa-basi lagi, melainkan langsung menanyakan pokok permasalahan kepada Galang. Paduka Kaisar, situasinya tidak baik. Kak Tamael, cepat laporkan situasinya kepada Paduka Kaisar. Ekspresi Galang tampak serius. Tamael berlutut dengan cepat lalu berkata, Paduka Kaisar, setelah menerima berita dari Yang Mulia Ratna, aku segera mengirim seseorang ke negara Tanawara. Orang itu kembali, kemudian mengatakan bahwa 3 hari yang lalu, seorang pedagang dari utara membeli sejumlah besar pakaian berlapis katun di negara Tanawara. Tidak ada pakaian berlapis katun siap pakai di pasar negara Tanawara. 11. Dewi sangat terkejut hingga dia tiba-tiba mencondongkan tubuh ke depan. Kenapa begitu kebetulan? Begitu kebetulan hanya ada 2 alasan. 1. Orang-orang suku Tawari mungkin mengirim seseorang untuk membelinya. 2. Seseorang mungkin menginginkan kepalaku, timpal Arjuna dengan tenang. Dewi memelotot ke arah Arjuna. Kamu masih tahu kalau seseorang menginginkan kepalamu. Petik 1. Kalau begitu belilah di negara Solmora. Orang itu tidak mungkin membeli semua negara di sekitar. Tidak boleh. Arjuna menggelengkan kepalanya, menolak saran Dewi. Pergi ke negara Solmora atau tempat lain ibarat air yang jauh tidak dapat memadamkan api yang ada di dekat. Tamael mengangguk. Paduka Kaisar, Arjuna benar. Selain negara Tanawara, negara-negara lain terlalu jauh. Sekalipun kita bisa membelinya, kita tidak bisa mengirimkannya ke perbatasan utara dalam waktu 7 hari. Dewi terdiam beberapa saat, lalu berkata dengan ekspresi serius. Galang, aku ingin memohon satu hal padamu. Galang yang mendengarnya langsung berlutut. Paduka Kaisar adalah raja, aku adalah pejabatmu. Paduka Kaisar perintahkan saja, kenapa harus menggunakan kata memohon? Bab 612. Bawa Arjuna dan keluarganya ke kediaman Daksana di negeri Tanawara malam ini, jaga mereka tetap aman. Dalam hal bisnis, Arjuna memiliki banyak ide cerdas. Daksana pasti akan melindungi Arjuna. Baik, Paduka Kaisar. Ingat, kawal dengan aman. Dewi menekankan kata, aman, lagi. Paduka Kaisar. Galang berbicara dengan suara keras dan tegas. Aku akan melindungi keluarga Arjuna dengan nyawaku. Melihat pemandangan ini, Arjuna merasa terharu sekaligus geli. Apa yang sedang kalian lakukan? Bratajaya adalah negaraku, rumahku. Aku tidak akan pergi. Mengetahui bahwa Dewi dan yang lainnya akan segera membantahnya, Arjuna segera melanjutkan. Jangan khawatir, Yuda benar-benar tidak dapat membunuhku. Aku benar-benar dapat membuat 200.000 pakaian berlapis katun. Saat berbicara, Arjuna menendang Tamael. Mereka tidak mengerti aku, tidak percaya padaku. Apakah kamu juga tidak percaya padaku? Arjuna. Tamael ragu-ragu. Apakah kamu benar-benar punya solusi? Ya, tugasmu sekarang adalah keluar dari istana, kemudian beli kapas dan kain. Arjuna, maksudmu? Tamael bertanya dengan tidak percaya. Kamu akan membuat sendiri 200.000 pakaian dan selimut berbahan katun itu. Sambil berbicara, Tamael menempelkan tangannya di dahi Arjuna untuk memeriksa suhu tubuhnya, lalu bergumam pada diri sendiri. Tidak demam. Kalau tidak demam, kenapa dia bicara sembarangan? Arjuna merasa terlalu jauh dan memakan waktu jika membeli pakaian yang sudah jadi di negara Solmora. Namun, jika dia menjahitnya sendiri, mau sampai kapan baru jadi? Galang, Ratna, seret dia keluar. Aku tidak ingin melihat pria sombong ini lagi, perintah Dewi dengan marah.
Kalau saja Arjuna tidak bersikap baik kepada saudari-saudarinya, Dewi tidak akan mau memedulikan Arjuna lagi. Mereka sangat khawatir pada Arjuna, tetapi dia masih saja bercanda. Aku harus segera meninggalkan istana. Pasti ada orang di luar yang mengkhawatirkanku sekarang. Aish. Arjuna berpikir lalu menggelengkan kepalanya lagi. Dia berkata kepada Dewi. Petik 2. Paduka Kaisar, mohon atur Ratna membawa mereka ke istana. Mereka adalah kelompok pedagang daksana, saat ini sudah berada di luar kota kekaisaran. Petik 2. Hanya di istanalah Arjuna dapat menjamin keselamatan mereka dan memastikan bahwa 200.000 mantel katun dikirimkan kepada prajurit pasukan serigala tepat waktu. Setelah berbicara dengan Dewi, Arjuna berbalik untuk berbicara dengan Tamael dan Galang. Kak Tamael, tolong pergi ke rumahku untuk bawa Karyo ke sini. Dia datang kemarin, tapi aku sangat sibuk selama 2 hari terakhir sehingga tidak sempat menemuinya. Kak Galang, tolong bantu kawal. Setelah Arjuna membuat pengaturan, tidak ada seorang pun di aula yang menanggapinya. Ekspresi Dewi sudah sangat muram. Arjuna tidak peduli dengan hal itu. Dia mendesak, cepat bertindak. Kalau kita menunda 1 menit, 1 prajurit di utara akan mati kedinginan. Ekspresi Dewi menjadi jauh lebih tenang. Dia tidak mengatakan apa-apa lagi, hanya menatap Ratna. Ratna mengangguk, kemudian berjalan cepat menuju Arjuna. Oh! Sebelum tangan Ratna menyentuh Arjuna, dia terkejut oleh teriakan tiba-tiba dari sampingnya dan refleks berhenti bergerak. Arjuna, apakah itu? Tamael berlari ke arah Arjuna, tampak sangat bersemangat. Benda yang kamu utak-atik sebelum datang ke ibu kota. Apakah benda itu sudah jadi? Ya, jadi aku. Wah, bagus sekali. Suara Tamael yang bersemangat menenggelamkan suara Arjuna. Paduka Kaisar, kalau Arjuna benar-benar dapat membuat benda itu, bukan tidak mungkin untuk membuat 200.000 pakaian berlapis katun dalam waktu 7 hari. Tamael. Dewi mengerutkan kening. Apa yang sebenarnya kamu bicarakan? Apa yang kamu pikirkan? Bab 613. Arjuna telah membuat beberapa hal ajaib di Kabupaten Damai. Arga pernah menceritakannya kepada Dewi sebelumnya. Akan tetapi, Dewi tidak percaya bahwa alat ajaib seperti itu dapat menghasilkan 200.000 pakaian berlapis kapas dalam 7 hari. Itu namanya. Aduh, Paduka Kaisar akan tahu setelah melihatnya. Setelah Tamael selesai berbicara, dia menarik Galang keluar lalu berkata, Yang Mulia Galang, ayo, mari buka wawasan bersamaku. Galang tidak melawan, dia membiarkan Tamael menyeretnya. Sebelumnya ketika mereka berada di Kabupaten Madaska, Tamael juga menyeret Galang untuk melihat bebek panggang buatan Arjuna. Setelah Tamael dan Galang pergi, Ratna menatap Dewi. Paduka Kaisar, bagaimana kalau aku pergi ke luar kota untuk menjemput mereka? Pada titik ini, dia mulai sedikit mempercayai Arjuna. Ketika berada di Kabupaten Madaska, Arjuna juga sangat tidak bisa diandalkan. Namun pada akhirnya, dia tidak hanya bisa diandalkan, tetapi juga luar biasa. Siapa sangka kalau bantuan bencana tidak membutuhkan biaya dan malah menghasilkan uang. Kali ini mungkin sama. Kenapa kamu malah? Lupakan saja. Nada bicara Dewi melunak. Kalau begitu cepat pergi. Pada akhirnya, kalau kamu gagal menyelesaikan tugas ini dan menyebabkan masalah pada saudari-saudariku, akulah orang pertama yang akan membunuhmu. Setelah selesai berbicara, Dewi berjalan keluar dari aula harmoni tertinggi. Setelah beberapa saat, Arjuna mendengar suara pedang terhunus. Melalui jendela kayu bundar, dia melihat sosok anggun menari sambil memegang pedang. Dewi memegang pedang, lengannya lentur dan kuat, keterampilan pedangnya terampil dan lincah. Disertai suara berdenting, tubuh Dewi tiba-tiba berbalik, ujung pedangnya membelah udara, melontarkan beberapa kilat pedang. Dengan langkah ringan, dia berputar di udara, pedang itu berputar bersamanya bagaikan seekor ular putih yang lincah. Lincah dan cantik. Arjuna melipat tangannya di depan dada, bersandar di jendela kayu, mengagumi dalam diam. Gadis ini memiliki lidah yang tajam, tetapi hatinya lembut. Pandai Besi Karyo, pedagang dari negara Tanawara, datang dengan total 5 orang. Masing-masing dari mereka membawa benda yang berbeda, tetapi itu bukan sesuatu yang baru. Baru. Beberapa papan kayu, 2 rak besi, sebuah roda besi, sebuah pelat besi, serta beberapa jarum, benang, minyak dan sebagainya. Benda yang aneh adalah bongkahan besi yang dibawa Karyo. Bentuknya bulat dan setebal paha, agak mirip kepala tongkat. Apa benda-benda ini? Tanya Dewi dengan bingung. Paduka Kaisar akan segera tahu. Arjuna mulai bekerja tanpa mengangkat kepalanya. Karyo, di mana sekrup dan obengnya? Sekrup. Oh, partikel besi runcing itu, kan? Karyo mengeluarkan tas kain dari tubuhnya.
Arjuna ada menulis surat kepada Karyo untuk menyuruhnya membawa peluru besi dan pisau besi ini bersamanya. Benda-benda ini digambar dan dimodifikasi oleh Arjuna saat dia berada di Kabupaten Damai, kemudian dia menyuruh Karyo untuk membuatnya. Karena ini adalah pertama kalinya dia merakitnya, Arjuna membutuhkan waktu setengah jam untuk menyelesaikannya. Arjuna. Tatapan Tamael penuh dengan kegembiraan. Benda ini adalah benda yang kamu bilang bisa membuat banyak potong pakaian dalam 2 jam ya. Namanya mesin jahit. Benar, benar. Tamael mengangguk cepat. Mesin jahit, mesin jahit. Kukira kamu tidak jadi membuatnya setelah datang ke ibu kota. Arjuna menggaruk kepalanya sambil tersenyum. Awalnya Arjuna juga berpikir demikian, tak disangka Daksana akan datang ke Kabupaten Madaska secara langsung. Daksana memiliki banyak industri. Selain kepala mesin dan sekrup yang tidak dapat diungkapkan, Arjuna meminta Daksana untuk menggambar sekrup dan bagian lain dari mesin jahit, lalu bantu membuatkan. Tentu saja, alasan Daksana begitu bersedia membantunya adalah karena Arjuna memberikan semua hak kuasa bebek panggang kepada Daksana. Selain Bratajaya, negara lain di benua ini yang ingin menjual bebek panggang harus melalui Daksana. Bab 614. Tamael dengan hati-hati menyentuh mesin jahit yang baru saja dirakit Arjuna. Petik 2. Arjuna, apakah benda ini benar-benar dapat membuat banyak pakaian dalam 2 jam? Pada masa itu, pakaian dibuat oleh wanita jahitan demi jahitan. Diperlukan setidaknya 5 atau 6 hari untuk membuat sehelai pakaian, terutama mantel berbahan katun. Inilah saatnya menyaksikan keajaiban. Arjuna merobek selembar kain tenda, memotongnya beberapa kali dengan gunting, lalu duduk di depan mesin jahit, meletakkan kain tenda di bawah jarum, lalu menginjak kakinya. Tak, tak, tak. Suara ritmis jarum jahit mulai berbunyi. Suara itu membuat semua orang takut dan secara naluriah melangkah mundur. Ratna bahkan berdiri di depan Dewi. Wah, 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 mesin, tak ini. Seruan Tamael bergema di aula harmoni tertinggi. Kata, mesin jahit, terlalu asing baginya. Dia tidak dapat mengingatnya sehingga menyebutnya sebagai mesin tak. Petik 2. Kecepatannya, pergerakan jarumnya, kelurusannya dan kepadatannya, mesin tak ini sungguh menakjubkan. Teriakan kagum Tamael makin keras. Orang-orang yang tadinya mundur tidak dapat menahan rasa penasarannya, mereka mendekat. Dewi mendorong Ratna yang menghalangi jalannya untuk berjalan mendekat. Begitu dia maju, Galang dan yang lainnya segera memberi ruang untuknya. Arjuna tidak memerhatikan hal-hal ini. Dia menundukkan kepalanya, berkonsentrasi pada mesin jahitnya. Jarum jahit bergerak cepat di atas kain tenda, tangan Arjuna juga mengoperasikannya dengan terampil. Dia berhenti di tengah jalan, memasukkan beberapa kain tenda ke dalam produk yang setengah jadi itu. Sementara semua orang kagum dengan mesin jahit itu, Dewi kagum dengan keterampilan Arjuna dalam mengoperasikannya. Arjuna tidak hanya bisa membuat bebek panggang yang lezat, tetapi juga bisa menjahit pakaian. Dia seorang pria, tetapi dia bisa melakukan hal-hal ini. Akan tetapi, gerakan maupun ekspresi Arjuna tidak menunjukkan femininitas. Sebaliknya, dia tegas, memiliki tekad serta keterampilan yang luar biasa. Jika dijelaskan dengan bahasa modern, meskipun dia bisa melakukan hal yang wanita lakukan, dia tidak feminin sama sekali, melainkan sangat jantan. Paduka Kaisar, untukmu. Saat Dewi tertegun, Arjuna memasukkan sesuatu ke dalam pelukannya. Apa ini? Tanya Dewi sambil mengambil benda katun lembut itu. Bantal ini kubuat khusus untukmu. Bentuknya hati. Arjuna bahkan menekankan kata, bentuk hati. Setelah beberapa saat tertegun, rona merah dengan cepat muncul di wajah Dewi. Dia melemparkan bantal berbentuk hati itu kembali ke Arjuna. Siapa yang menginginkan barangmu? Dia tahu apa arti bantal berbentuk hati dari Arjuna karena Arjuna pernah membuat gerakan hati padanya sebelumnya, tetapi Dewi tidak mengerti apa artinya saat itu. Dewi hanya berpikir bahwa itu adalah trik unik Arjuna, dia bahkan meminta Arjuna untuk mengajarkannya. Arjuna langsung mengiyakan sambil tersenyum. Setelah mempelajarinya, Dewi merasa sangat bingung. Dia mengatakan kepada Arjuna bahwa dia merasa jurus ini tidak mempunyai efek yang besar. Arjuna menjawab bahwa hal itu terjadi karena Dewi tidak melakukannya cukup sering. Kelak Dewi harus melakukannya 2 atau 3 kali sehari setelah meninggalkan pengadilan. Setelah sekian lama, dia akan merasakan kekuatan dari jurus ini. Dewi benar-benar melakukannya. Namun, dia selalu merasa ada yang salah. Karena setiap kali dia melakukan gerakan ini, Arjuna selalu memasang senyum aneh. Suatu hari, Dewi merindukan adik perempuannya. Ketika Arjuna pergi menemui mereka, Dewi pun menyamar dan mengikutinya. Saat mereka akan berpisah, dia melihat Daisa juga memberikan gerakan hati kepada Arjuna. Ekspresi Daisa penuh kasih sayang saat melakukannya. Dewi sangat bingung, dia bertanya pada Daisa. Hari itu, setelah kembali ke aula harmoni tertinggi,
Arjuna dikejar dan dipukuli oleh Dewi sekian lama. Bab 615. Galang dan yang lainnya tentu saja tidak mengetahui dendam kecil antara Dewi dan Arjuna itu. Galang menunjuk bantal yang ada di dalam pelukan Arjuna. Arjuna, itu. Bantal, sahut Arjuna. Oh, ya, bantal. Namanya tidak penting. Galang melambaikan tangannya. Yang penting, aku baru tahu kalau kamu berhasil membuat ini dalam waktu yang dibutuhkan untuk menyesap teh. Kecepatannya sungguh luar biasa. Hei, kalau tidak cepat, bagaimana mungkin Arjuna sesumbar? Omongan Arjuna selalu benar. Ekspresi Tamael kembali dipenuhi kebanggaan. Mengenal Arjuna dan menjadi teman baiknya sungguh merupakan berkah bagi Tamael. Memang sangat cepat. Kurasa 50 wanita pun tidak akan bisa menghasilkan sebanyak ini. Orang-orang dari toko dagang Tanawara juga kagum melihat pemandangan itu. 50. Tamael mendengus bangga, lalu mengulurkan ibu jari, jari telunjuk dan jari tengahnya. 80 wanita pun tidak dapat dibandingkan dengan mesin ini. Itu pun wanita yang gerakannya gesit. Kalau yang lambat, mungkin butuh 100 orang. Arjuna, kamu hebat. Galang menepuk bahu Arjuna. Meskipun ada mesin tak-tak ini. Kak Galang, namanya mesin jahit. Arjuna mengoreksi ucapan Galang. Mesin jahit terdengar mewah, apalah itu mesin tak-tak. Oh, mesin tak-tak. Entah mengapa kata, mesin jahit, sulit diucapkan oleh orang-orang zaman dulu. Arjuna merasa tak berdaya. Aish, tidak peduli mesin apa itu. Galang tersenyum. Ngomong-ngomong, Arjuna, kamu jago sekali dalam menjahit. Kalau itu aku pasti tidak bisa. Arjuna, aku benar-benar merasa bahwa kamu adalah dewa. Dewa, aku hanya beruntung. Arjuna merasa sedikit malu dengan pujian Galang. Dia menggaruk kepalanya sambil tersenyum bodoh. Apa maksudmu hanya beruntung? Arjuna, kamu terlalu rendah hati. Ngomong-ngomong, Galang mengganti topik pembicaraan. Bagaimana kamu mempelajarinya? Dia mempelajarinya di penjara. Bagaimana Arjuna menjelaskannya? Di zaman modern, ada misi di mana Arjuna harus menyamar di penjara untuk mendekati bos geng demi mendapatkan informasi bos. Di penjara, mengoperasikan mesin jahit sangatlah penting. Arjuna terlahir cekatan. Saat di penjara, dia secara tidak sengaja menjadi juara menjahit. Sebagian besar tugas bos geng itu diselesaikan oleh Arjuna. Karena itu, Arjuna mendapat kepercayaan dari ketua geng dan berhasil mengalahkan geng besar tersebut. Ya, belajar seperti itu. Apa? Perkataan Arjuna menimbulkan kebingungan semua orang. Hei, ini rahasia Arjuna. Tamael keluar untuk menengahi. Kalian mengerti rahasia, kan? Bagaimana boleh dia mengatakannya begitu saja? Kalaupun harus dikatakan, dia akan memberitahu Paduka Kaisar seorang. Benar tidak, Paduka Kaisar? Tamael tahu bahwa Galang keras kepala. Jika ada masalah, dia akan mencari sampai akar permasalahannya, jadi dia segera melibatkan Dewi. Ya, Dewi berdeham. Beberapa hal memang tidak bisa dibicarakan. Arjuna. Dewi berbalik untuk bertanya kepada Arjuna. Meskipun mesin tak-tak ini sangat cepat, apakah orang lain bisa menggunakannya? Kenapa mesin tak-tak lagi? Itu mesin jahit, mesin Lupakan saja, Arjuna tidak ingin membenarkan lagi. Mesin jahit memang tidak muncul pada zaman ini. Sebut saja sebagai mesin tak-tak. Arjuna lanjut berkata, tidak sulit. Biarkan pekerja perempuan di industri tenun mempelajarinya. Mereka bisa melakukannya dalam waktu setengah hari. Bab 616. Arjuna telah memikirkan masalah ini sejak awal. Jadi ketika membuat mesin jahit, dia sengaja membuatnya mudah dioperasikan. Tapi sekarang hanya ada satu mesin, secepat apapun, tidak cukup untuk digunakan. Paduka Kaisar, aku meminta orang untuk membuat 500 unit. Arjuna menatap Karyo dengan tak yakin. Sebelum meninggalkan Kabupaten Damai, Arjuna memberi Karyo sejumlah uang, memintanya untuk membuat 500 unit mesin jahit. Ketika Arjuna membuat mesin jahit, dia tidak meramalkan situasi seperti ini. Dia hanya ingin memperluas bisnis dan meningkatkan pendapatannya. Dia tidak menyangka hal itu bisa menyelamatkan nyawanya sekarang. Arjuna. Karyo menepuk dadanya. Aku tidak akan mengabaikan hal-hal yang kamu minta aku lakukan. Uang yang kamu tinggalkan dapat membuat 500 unit lebih tepatnya 667 unit. Agar angkanya bagus, aku menambahkan sedikit uang menjadi 668 unit. Arjuna mengacungkan jempol pada Karyo. 668, bagus. Bukankah ini suatu kebetulan? Pemimpin toko dagang Tanawara merasa terkejut dan senang. Bos kami bilang, lebih baik memberikan barang lebih kepada pelanggan daripada kurang, begitu bisnis baru dapat bertahan lama. Arjuna, ketika kamu meminta kami membuat barang-barang ini, masing-masing sebanyak 650 eksemplar. Agar memiliki arti yang bagus, kami membuat 668 eksemplar. Benar, makanya orang-orang bilang, tidak kebetulan, tidak akan menarik.
Arjuna juga sangat gembira mendengar hal ini, tetapi dia segera menarik diri dari kegembiraan ini. Sekarang dia masih jauh dari menyelesaikan 200.000 pakaian berlapis katun. Paduka Kaisar, 668 unit mesin jahit perlu dirakit. Tolong pinjamkan pengawalmu selama setengah hari. Selain itu, mohon segera turunkan 2 dekret. 1 untuk 10 bupati di Bratajaya, perintahkan mereka untuk menyediakan 200.000 kati kapas dan 300.000 kati kain katun sebelum besok siang. 1 lagi kirimkan kepada ibu pejabat Departemen Pakaian Istana, perintahkan dia untuk merekrut 500 penjahit dan 1.336 wanita penenun terampil besok. 500 penjahit memotong kain dan mengisi kapas. 668 unit mesin jahit, 1.336 pekerja wanita bekerja secara bergiliran siang dan malam selama 20 jam tanpa henti. Seorang pekerja terampil dapat membuat hampir 70 hingga 80 pasang pakaian sehari. Sekalipun para pekerja perempuan ini bukan pekerja terampil, mereka dapat membuat 20 hingga 30 set dalam sehari. Tidak perlu 7 hari, dalam 5 hari, 200.000 mantel dan celana berbahan katun dapat dibuat. Selimut mudah dibuat, jadi Arjuna membayar mahal wanita di ibu kota bawa pulang untuk dibuat. Setelah Dewi mengeluarkan dekret kekaisaran, Arjuna juga mengatur apa yang harus dilakukan oleh masing-masing staf internal mereka. Dia tidak menyerahkannya kepada orang lain. Kali ini, dialah yang mengarahkan. Galang dan Tamael bertanggung jawab atas kain katun, jarum, benang dan lain-lain yang dikirim dari 10 kota. Tidak ada minyak bumi, jadi mereka menggunakan minyak pinus untuk oli poros mesin jahit. Ratna dan pengawal kekaisaran bertugas merakit mesin jahit. Ketika produksi dimulai, Arjuna berencana untuk membiarkan Daisa pergi ke istana untuk mengambil alih pekerjaan di Departemen Pakaian Istana. Daisa terlahir cekatan. Dia dapat belajar menjahit dengan cepat dan baik. Semuanya mengerti tugas masing-masing, kan? Pandangan Arjuna menyapu semua orang. Kalau semuanya sudah mengerti, Arjuna, Tamael mengangkat tangannya tinggi-tinggi. Angkat tangan jika memiliki pertanyaan adalah ucapan favorit Arjuna saat dia menjalankan bisnis di Kabupaten Damai. Tamael juga membentuk kebiasaan sejak saat itu. Kapanpun Arjuna menugaskan suatu tugas, dia akan mengangkat tangannya. Kak Tamael, apa yang masih kurang jelas? 11. Aku sudah mengerti, hanya saja. Tamael menunjuk mesin jahit yang baru saja dirakit Arjuna. Mesin tata ini pasti akan menjadi produk yang sangat kuat dan terkenal kelak. Banyak orang akan berebutan untuk membeli mesin tata ini, kamu belum memberinya namanya. Maksud Tamael adalah menyuruh Arjuna memberi nama merek. Nama ya, Phoenix saja. Mesin tata merek Phoenix, nama yang keren sekali, ucap Tamael menyela Arjuna. Bab 617. Plus 5 bonusnya. Bukan mesin tata, tapi mesin jahit. Arjuna, panggil saja mesin tata lebih mudah. Ia mengeluarkan bunyi tata ketika diinjak, jadi mesin tata lebih sesuai. Ini adalah pertama kalinya Arjuna dikalahkan oleh orang kuno. Sial. Arjuna menendang Tamael. Cepat pergi kerja. Tamael memegang pantatnya yang sakit akibat tendangan Arjuna, lalu bergumam dengan keras kepala. Mesin tata lebih enak didengar. Yang mulia Arjuna. Ketika mereka keluar dari aula harmoni tertinggi, pemimpin toko dagang Tanawara, Biman, berlari ke arah Arjuna. Dia berkata dengan nada menyanjung. Bolehkah beri aku sebuah unit mesin tata itu? Aku tidak akan mengambil secara gratis, aku akan membayar. Sebagai perwakilan Daksana, dia murah hati. Biman mengeluarkan sejumlah uang perak. Arjuna melihat sekilas. Bagus. Jumlahnya 50.000 tael perak. Paman Biman, mengingat pertemanan antara Kak Daksana dan aku, bukankah membahas uang itu merusak hubungan? Aku bisa memberinya sebuah unit, tapi... Saat berbicara, Arjuna mulai menunjukkan keberatan. Paman Biman, kamu juga mendengar bahwa pasukan serigala di perbatasan utara negara kita sangat membutuhkan pakaian berlapis katun dan celana panjang. Aku benar-benar tidak bisa membiarkanmu mengambil mesin jahit. Arjuna, aku tidak terburu-buru. Aku bisa menunggu di sini. Setelah kamu mengirim semua pakaian berlapis katun ke perbatasan utara, aku baru bawa kembali. Bratajaya memiliki pemandangan yang indah, aku akan memanfaatkan kesempatan ini untuk melihat-lihat, ujar Biman sambil tersenyum. Bagus. Arjuna juga mengulas senyum, tetapi dalam hati. Daksana licik, bawahannya juga licik. Daksana telah memperoleh keuntungan besar dengan memperoleh hak kuasa atas bebek panggang di seluruh benua, tetapi kali ini tidak bisa lagi. Sebenarnya bukan berarti kita tidak bisa bekerja sama, tetapi memang harus dinegosiasikan ketentuannya. Perbendaharaan Bratajaya masih kekurangan uang. Kasim yang dikirim oleh Joko berbicara panjang lebar, Yuda serta yang lainnya akhirnya memahami fungsi mesin jahit. Yang mulia, kalau mesin itu benar-benar begitu ajaib, kita bukan saja tidak bisa memenggal kepala Arjuna, tetapi juga harus menaikkan jabatannya. Tidak bisa biarkan dia naik jabatan lagi.
Anda harus memikirkan cara untuk menghentikannya. Semua pengikut Yuda khawatir, terutama Miko. Dia adalah orang yang paling takut dengan kebangkitan Arjuna, karena dia adalah seorang pengkhianat. Dia takut Arjuna akan membuat perhitungan dengannya. Yang mulia sekalian, jangan khawatir. Yuda melambaikan kipas lipatnya, menggelengkan kepala sambil berkata, Arjuna bisa menciptakan mesin seperti itu, apakah ayahku tidak punya apa-apa? Dia bilang tidak akan berbelas kasihan. Yang mulia punya rencana cadangan. Semua pengikut memandang Yuda dengan penuh harap. Sudah kubilang, Arga saja bukan lawannya yang mulia. Bagaimana mungkin Arjuna, anak desa, bisa menjadi lawan yang mulia? Yang mulia adalah orang yang memiliki bakat dan kebijaksanaan tak tertandingi di Bratajaya. Sebelum Yuda mengatakan apa rencana cadangannya, Miko mulai menyanjung Yuda. Yuda merasa senang disanjung oleh Miko. Dia mengusap jenggotnya sambil berkata dengan tenang. Bukan rencana yang brilian. Hanya saja kapas tidak semudah itu dipanen. Arjuna, kamu sedikit cerdas. Tapi untuk membuat usaha besar, tidak bisa hanya mengandalkan sedikit kecerdasan itu. Petik 1. Uang juga sangat penting. Apa? Arjuna baru saja kembali dari departemen pakaian istana tempat dia memberi instruksi kepada pengawal kekaisaran tentang mesin jahit ketika dia mendengar suara cemas Dewi. Ada apa? Arjuna berjalan cepat menuju aula harmoni tertinggi. Arjuna. Tamael berlari ke arah Arjuna begitu melihatnya. Tidak ada kapas. 10 orang yang mengirimkan kipas kurang dari 25 kilogram. Arjuna, kamu sedikit cerdas. Tapi untuk membuat usaha besar, tidak bisa hanya mengandalkan sedikit kecerdasan itu. Petik 1. Uang juga sangat penting. Apa? Arjuna baru saja kembali dari departemen pakaian istana tempat dia memberi instruksi kepada pengawal kekaisaran tentang mesin jahit ketika dia mendengar suara cemas Dewi. Ada apa? Arjuna berjalan cepat menuju aula harmoni tertinggi. Arjuna. Tamael berlari ke arah Arjuna begitu melihatnya. Tidak ada kapas. 10 orang yang mengirimkan kipas kurang dari 25 kilogram. Tidak perlu. Arjuna menghentikan mereka. Mereka membeli kapas dari negara kita, artinya negara Tanawara pasti tidak punya banyak kapas. Kalau begitu apa yang harus kita lakukan sekarang? Kalau kita tidak dapat mengirim pakaian berlapis katun dalam 7 hari, Yuda dan yang lainnya pasti akan memaksa Paduka Kaisar untuk memenggal kepalamu, ucap Galang dengan cemas. Kalau dia tidak ingin memenggal kepalaku, dia tidak akan memasang perangkap ini, Paduka Kaisar. Arjuna meninggikan suaranya, berikan padaku 100 pengawal kekaisaran tadi. Untuk apa kamu membutuhkan 100 pengawal kekaisaran? Aku akan menjelaskannya kepadamu saat aku kembali. Kak Galang, tolong ikut denganku. Usai berbicara, Arjuna berbalik, kemudian berjalan keluar dengan cepat. Ikut denganmu. Kemana? Meski Galang bingung, dia tetap mengikuti Arjuna. Hei, Arjuna, kamu mau kemana? Aku juga mau ikut. Tamael ingin pergi, tetapi sayangnya dia tidak punya kekuatan sarna sekali, jadi dia tidak dapat mengejar Arjuna dan yang lainnya. Arjuna dan Galang dengan 100 pengawal kekaisaran keluar dari ibu kota dengan kecepatan penuh. Hingga keesokan pagi pun, dia belum kembali. Tidak ada yang tahu kemana dia pergi. Di pengadilan, Dewi, yang duduk di singgasana naga, sangat cemas. Sedangkan para menteri di bawahnya. Paduka Kaisar, kami tahu bahwa Anda menyayangi Yang Mulia Arjuna, tetapi apakah Paduka Kaisar akan mengabaikan 200.000 pasukan serigala yang berperang melawan orang suku Tawari di perbatasan utara demi Yang Mulia Arjuna? Yuda menyudutkan Dewi. Karena Arjuna dikawal keluar ibu kota oleh Galang dan 100 pengawal kekaisaran, lantas Yuda mengatakan bahwa Dewi melindungi Arjuna. Demi menteri kesayangan, Dewi mengorbankan nyawa 200.000 prajurit pasukan serigala. Citra Dewi sebagai kaisar seketika menjadi absurd dan tidak kompeten. Ini adalah hasil yang tidak terduga oleh Yuda. Awalnya dia hanya ingin membunuh Arjuna, tak disangka akhirnya bisa melibatkan Dewi. Bratajaya telah mengalami serangkaian bencana alam dalam beberapa tahun terakhir, kehidupan masyarakat menjadi sulit. Jumlah bayi laki-laki telah menurun drastis, laki-laki menjadi harta negara. Apa jadinya kalau seorang kaisar mengorbankan 200.000 prajurit pasukan serigala demi seorang menteri kesayangan dan kabar ini tersebar ke seluruh rakyat? Laki-laki muda dan kuat tidak lari atau bersembunyi. Apakah mereka bisa merekrut tentara dengan lancar tahun depan? Jika tersebar sampai telinga pasukan serigala, akan lebih menarik lagi. Sungguh kaisar yang tidak masuk akal, bodoh dan tidak kompeten. Yuda bahkan tidak perlu melakukan apapun, rakyat dan para prajurit akan memberontak. Yuda, jaga kata-katamu. Arjuna hanya keluar untuk melakukan sesuatu, bukan untuk melarikan diri. Dewi begitu marah hingga seluruh tubuhnya gemetar. Keluar untuk melakukan sesuatu. Kalau begitu, Paduka Kaisar. Yuda sengaja memperlambat suaranya, bisakah kamu memberitahu kami kemana Arjuna pergi dan apa yang dia lakukan? Yuda, sadari posisimu. Apakah aku perlu menjelaskan pengaturan yang aku buat kepadamu?
Tentu saja aku tidak berhak untuk menanyakan pengaturan Paduka Kaisar, tapi sekarang berbeda. Keberadaan Arjuna menyangkut nyawa 200.000 prajurit pasukan serigala di perbatasan utara. Paduka Kaisar, mohon jelaskan apa yang terjadi. Tama keluar dari antara para menteri. Bab 619. Tama tidak ingin mempersulit Dewi, tetapi saudara-saudara pasukan serigala sedang menunggu mantel katunnya. Kalau mereka mati tetapi bukan karena bertempur dengan orang suku Tawari, melainkan karena kedinginan, maka semua prajurit pasukan serigala akan mati dengan tidak rela. Petik 2. Tama, Arjuna benar-benar pergi melakukan sesuatu. Mohon tunggu. Dia sudah dalam perjalanan kembali sekarang. Begitu Dewi selesai berbicara, Yuda segera berkata, Paduka Kaisar mengatakan bahwa Arjuna sedang dalam perjalanan kembali. Kalau begitu bisakah Paduka Kaisar mengatakan dia dari mana? Bukannya aku mencurigai Paduka Kaisar, tapi... Yuda melirik Tama sebelum lanjut berkata, pertama, untuk meyakinkan Kapten Tama. Kedua, aku akan mengeluarkan perintah agar semua orang memberi jalan kepada Arjuna dan menghindari dokumen yang tidak diperlukan. Pejabat di banyak tempat Bratajaya hanya mengakui perintah tertulis Yuda, tidak mengakui dekrit Kekaisaran Dewi. Ini adalah kebanggaan bagi Yuda, tetapi juga penghinaan bagi Dewi. Tidak perlu. Tidak perlu atau Paduka Kaisar tidak tahu kemana Arjuna pergi. Yuda menyela Dewi dengan agresif. Lancang. Dewi menepuk sandaran tangan Singgasana Naga. Yuda, beraninya kamu menentangku di pengadilan. Paduka Kaisar. Yuda tidak mundur, dia malah makin arogan. Apakah ini namanya menentang? Bukankah Paduka Kaisar yang tidak bisa menjawab? Sekujur tubuh Dewi gemetar, tangannya yang mencengkeram kursi naga berbunyi. Ratna, bawa Yuda. Rendra, Paduka Kaisar sedang tidak enak badan hari ini. Antarkan Paduka Kaisar kembali ke harem untuk beristirahat. Dewi memberi perintah, Yuda juga memberi perintah. Semuanya, terima perintah. Kawal Paduka Kaisar kembali ke harem. Saat ucapan Rendra terlontar, sekelompok prajurit berbaju besi bergegas masuk ke aula. Mereka adalah prajurit garda ibu kota Rendra. Setelah Arga meninggal, sejumlah pengawal kekaisaran mengundurkan diri tanpa alasan. Sekarang jumlah pengawal kekaisaran dan pengawal kegelapan yang setia kepada Dewi tidak lebih dari 500 orang. Yuda meminta Rendra untuk menempatkan 1.000 lebih pengawal garda ibu kota di istana dengan dalih melindungi Dewi. Siapapun yang akan menyentuh Paduka Kaisar harus minta izin dengan pedangku. Ratna memimpin pengawal kekaisaran ke depan untuk menghentikan mereka. Orang-orang di kedua belah pihak saling berhadapan. Akan tetapi, pasukan Ratna kalah jumlah. Pengawal kekaisaran dan Dewi segera dikepung oleh pasukan garda ibu kota Rendra. Yang mulia Perdana Menteri, kamu memerintahkan garda ibu kota untuk mengepung Paduka Kaisar di istana. Apakah kamu sedang mencoba memaksanya turun tahta? Ardian berdiri, suaranya lantang dan penuh kekuatan. Kata-katanya menyadarkan Tama. Tama pun melangkah maju lalu berkata, Perdana Menteri, apa yang sedang kamu lakukan? Jenderal Ardian, Kapten Tama, apa yang bisa kulakukan? Paduka Kaisar sedang tidak enak badan sehingga pikirannya tidak jernih. Dia harus kembali untuk istirahat. Aku melakukan ini demi nyawa 200.000 prajurit pasukan serigala di utara. Apakah Jenderal Ardian dan Kapten Tama tidak berpikir demikian? Menghadapi pertanyaan Ardian dan Tama, Yuda bukan saja tidak mengalah, tetapi malah bertanya balik dengan lebih tidak bermoral. Ardian dan Tama, dua jenderal yang hanya tahu menghunus pedang, bukanlah tandingan Yuda dalam perselisihan lisan. Paduka Kaisar, aku sudah bilang kalau kamu sakit kepala. Hari ini seharusnya tidak menghadiri pengadilan pagi, tapi Anda tidak mendengarkan. Melihat Anda kesakitan seperti ini, aku merasa sedih. Joko, yang berdiri di samping, tiba-tiba berlari ke arah Dewi, kemudian mulai berbicara dengan suara melengking. Joko, si Kasim tua itu. Dengan maju saat ini, dia tidak menyinggung Dewi, tetapi juga menuruti keinginan Yuda. Joko mengangkat jarinya, kemudian memerintahkan Kasim yang berdiri di samping aula, kenapa kalian masih berdiri di sana? Cepat bantu Paduka Kaisar kembali ke aula harmoni tertinggi untuk beristirahat. Aku baik-baik saja. Aku, Paduka Kaisar. Ratna menggelengkan kepalanya, memberi isyarat bahwa Dewi harus kembali ke harem terlebih dahulu. Keberadaan Arjuna tidak jelas, jadi mereka harus menahan amarah untuk saat ini. Bab 620. Sebelum Dewi benar-benar keluar dari ruang konferensi, Yuda mulai memberikan perintah kedua. Sebagai Menteri Keuangan, Arjuna mengabaikan tugasnya dan meninggalkan medan perang, mengabaikan nyawa 200.000 prajurit pasukan serigala di perbatasan utara. Ini adalah kesalahan dan pengkhianatan yang parah, hukumannya adalah pemenggalan kepala dan penyitaan harta benda. Rendra, aku perintahkan kamu untuk segera pergi ke kediaman Arjuna. Para pria dikirim ke kemiliteran, sedangkan para wanita diturunkan pangkatnya menjadi pelayan pemerintah. Petik 2. Pelayan pemerintah sama saja dengan gadis di rumah bordil, hanya saja mereka lebih menderita.
Para gadis di rumah bordil mendapat uang setelah melayani pelanggan, mereka dapat menebus diri jika punya cukup uang. Para pelayan pemerintah tidak punya uang dan tidak bisa menebus diri mereka sendiri. Yuda. Dewi segera berbalik, menghunus pedang dari pinggangnya, melompat ke udara, kemudian menyerbu ke arah Yuda. Lindungi Yang Mulia. Paduka Kaisar. Suara Rendra dan Ratna terdengar bersamaan. Mereka berlari menuju majikan masing-masing pada saat yang bersamaan. Rendra menahan Yuda dengan pedangnya, sedangkan Ratna. Bau. Bam. Dewi terjatuh dengan keras ke lantai, bukan karena dia sendiri, tetapi karena dia dijegal oleh Ratna. Ratna, kenapa kamu? Paduka Kaisar. Ratna membungkuk lalu menggelengkan kepalanya. Setelah itu, dia berkata dengan suara yang sangat pelan. Jangan impulsif. Kamu sekarang adalah Mahesa, bukan Dewi. Setelah Mahesa terjatuh dari kuda, dia menjadi orang yang lemah, tidak mempunyai keterampilan seperti itu. Jika Dewi mengambil tindakan sekarang, itu sama saja dengan memberitahu Yuda bahwa dia bukanlah Mahesa. Ratna, Yuda ingin menurunkan jabatan Disa dan yang lainnya menjadi pelayan pemerintah. Aku tidak bisa membiarkan hal ini terjadi. Dewi sangat emosional. Jika seorang wanita menjadi pelayan pemerintah, dia akan selamanya tercatat sebagai orang rendahan. Bukan hanya dia, tetapi keturunannya pun demikian. Aku salah. Aku seharusnya tidak memaksa Paduka Kaisar untuk belajar ilmu bela diri. Tubuh Paduka Kaisar tidak cocok untuk gerakan yang kuat. Suara Ratna begitu keras hingga sepenuhnya menenggelamkan suara Dewi. Ratna. Paduka Kaisar, apakah Anda sakit kepala lagi? Ratna memegang kepala Dewi sambil berbisik di telinganya. Sadarlah, dengan adanya Rendra, mungkinkah kamu membunuh Yuda? Kalau kamu mengungkapkan identitasmu, adik-adikmu bukan akan hanya menjadi pelayan pemerintah. Tapi aku tidak bisa hanya diam melihat Disa dan yang lainnya dijadikan pelayan pemerintah. Ketika Ratna memeluknya erat-erat, Dewi tidak bisa bergerak. Dia frustrasi. Mengapa ibu mereka seorang putri? Mengapa mereka dilahirkan di keluarga kekaisaran? Mengapa pamannya meninggal? Mengapa Arga pergi mencarinya? Jika Arga tidak pergi mencarinya, walau kehidupan mereka miskin, setidaknya mereka bisa hidup aman. Solusi saat ini adalah minta maaf kepada Yuda, kata Ratna. Minta maaf. Kamu ingin aku meminta maaf kepada seorang menteri pengkhianat? Apakah kamu sudah gila? Itulah satu-satunya cara. Aku. Dewi keluar dari pelukan Ratna, tampak sangat lemah. Ratna membantunya berjalan menuju Yuda. Jenderal Rendra, jangan panik. Paduka Kaisar hanya sakit kepala, jadi hilaf. Saat berbicara, Ratna memegang tangan Dewi dan mengerahkan sedikit kekuatan, mengisyaratkan Dewi untuk meminta maaf kepada Yuda. Makin Dewi ingin melawan, makin kuat cengkeraman Ratna. Dewi tahu bahwa Ratna sedang mencari jalan keluar untuk dia dan adik-adiknya. Namun, dia adalah Raja Bratajaya. Meskipun Dewi menggantikan pamannya, dia memiliki darah bangsawan. Kebanggaan kekaisaran di dalam sum-sum tulangnya membuatnya sulit untuk menyerah. Rasanya lebih buruk daripada membunuhnya. Ratna, Paduka Kaisar sakit kepala sejak jatuh dari kuda. Tabib istana dari rumah sakit kekaisaran telah berulang kali menegaskan bahwa Paduka Kaisar tidak boleh berolahraga terlalu banyak. Beraninya kamu mengajarkan seni bela diri kepada Paduka Kaisar. Seret Ratna keluar, berikan dia 20 cambukan. Rendra, Arjuna telah melakukan kejahatan besar, tidak dapat ditunda karena sakit kepala yang dialami Paduka Kaisar. Aku perintahkan kamu untuk segera menyegel rumah Arjuna. Yuda, untuk hal ini, aku ada salah. Yang Mulia Perdana Menteri, kapan aku melakukan kejahatan besar sehingga kamu ingin menyita rumahku? Suara nyaring dan kuat terdengar dari luar aula, menenggelamkan suara Dewi.